Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Nubis Lintang L4L. Ini adalah kumpulan ceramah pendek Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Abdul Somad. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi bahan introspeksi diri kita. Selamat menyaksikan. Cara Allah mengabulkan doa itu ada 3 jenis. Allah kabulkan seketika sesuai apa yang kita mintakan. Jadi begitu Anda memohon, dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, Allah kabulkan doa kita saat kita sanggup atau memiliki kesanggupan untuk menerimanya. Nabi Muhammad SAW itu minta kepada Allah supaya kiblatnya dialihkan dari Masjid Al-Aqsa ke arah Masjidil Haram. Anda bisa bayangkan gak? Ketika berdoa, baru dikabulkan 3 tahun kemudian. Dan hebatnya, beliau tidak mengeluh. Anda bukan Nabi, bukan Rasul, sahabat bahkan bukan, tabi'in juga bukan. Ya, hisab Anda masih menegangkan, amalan Anda masih berantakan. Tidak setakwa Nabi Muhammad, tidak sesoleh beliau. Anda baru berdoa 3 menit sudah nuntut. Saya kurang apa lagi ya Allah? Saya sudah tahajud, sudah baca Quran, sudah puasa. Kenapa belum kau kabulkan juga? Tahajud Anda baru 1 rakaat. Jihad. Orang tidak tahu kebenaran. Saking banyaknya orang batil berkata betul, sampai-sampai orang betul pun tidak lagi dapat membedakan mana yang batil, mana yang betul. Tapi ketika ditampakkan kebenaran itu, disiarkan bukan dari mulut ustaz, bukan dari khutbah, tapi dari acara, dari liputan, sehingga semua umat dapat melihat terang dengan nyata. Itulah jihad yang luar biasa. Bukan jihad yang biasa. Mereka tidak pernah berceramah, tidak pernah memberikan kultum, tapi dengan bakat keilmuan dalam bidang multimedia, sains, teknologi. Betapa jihad bukan lagi dengan pedang, jihad bukan lagi dengan anak panah. Tidak ada usus yang robek, tidak ada lidah yang patah, tidak ada jantung yang terburai, tapi yang ada hanyalah memberikan pengetahuan, mencerdaskan umat. Inilah amal yang besar. Yang meninggalkan sholat, yang meremeh-temehkan sholat, menganggap sholat tidak ada apa-apanya. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Na'udzubillah. Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak sholat, meninggalkan sholat? Saya pribadi, maka saya tidak menyolatkan orang yang meninggalkan sholat. Karena kata Nabi SAW, man taraka shalah, sengaja meninggalkan salat. Sedangkan Allah dia lawan, apalagi manusia. Sedangkan Rasulullah dia lawan, apalagi ulama. Na'udzubillah. Kalau orang yang meninggalkan salat itu ingkar, mengejek salat, mengolok-olok salat, kafir dia. Orang yang kafir 4 gugur. Tidak dikafankan, tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Carilah pekerjaan yang tidak menghalangi ibadah. Memangnya pekerjaan kita ini bisa menolong kita di hadapan Allah. Hidup ini makan pakai. Hidup ini makan pakai. Rumah pakai. Motor pakai. Sekuat-kuatnya orang makan paling banyak 3 kali saja. Asal lebih daripada itu ususnya berlubang. Sebanyak-banyaknya pakai paling banyak 3 lapis. 1 lapis di dalam, 1 lapis di luar, jaket 1. Kalau sampai 4 lapis itu demam. Carilah kerja lain. Man tarakal jum'ata 3 marratin tahawunan. Siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali berturut-turut karena menyepelekan, fada'allahu ala qalbi, tertutup pintu hati, terkunci. Khatamallahu ala qulubihim. Salah satu menyebabkan hati terkunci, menyepelekan salat Jumat. Siapa yang ingin hidupnya ringan? Diringankan hidupnya, mengalir rezekinya bahkan dari hal yang tidak dia duga-duga. Bagaimana kuncinya? Bekerja itu penting, tapi ada yang dipercepat oleh Allah, ada akselerasi. Kamu kerjanya seperti biasa, tapi rezekinya datang, hidupnya mudah, enak gitu. Buka Quran surah 65. Di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la
yahtasib. Siapa yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, maka kami akan lepaskan dari kungkungan persoalan kehidupan. Kami berikan solusi dari setiap masalahnya. Bukan nggak punya masalah, tapi ketika akan menghadapi masalah diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rizkinya datang dari sisi yang tidak diduga-duga. Rizki jangan digambarkan dengan uang saja, jangan dengan materi saja. Ketenangan itu rizki, kenyamanan itu rizki, sehatnya anak-anak itu rizki, keturunan itu rizki. Hijrah bukanlah perubahan menjadi seorang ustadz atau ustazah, atau bahkan malaikat. Tapi hijrah adalah tentang perubahan seorang hamba yang ingin berubah menjadi lebih taat. Hijrah tak harus secepat kilat. Hijrah itu butuh proses yang dimulai dari merangkak, melangkah, berjalan, hingga berlari menuju ridhonya. Hijrah itu mudah, tapi istiqomah setelahnya itu yang tidak mudah. Bagaimana kita harus mampu bertahan di tengah ujian, cacian, bahkan hinaan yang pasti akan kita dapatkan. Tapi jangan ragu, walau mungkin kita sudah tertinggal jauh. Karena kita tak berjalan sendiri, masih banyak saudara-saudari kita melakukan hal yang sama, bahkan masih merangkak maju. Di akhir perjalanan yang kita tempuh, semoga kita dipertemukan dengan orang-orang itu. Semuanya akan tinggal. Yang dibawa tetaplah kain kafan yang digunting, digigit kerak. Selapis, 2 lapis, 3 lapis. Jamaah, insya Allah kalau saya mati ramai mengiring. Tapi yang mau masuk ke liang lahat cuma 3 orang. 1 memegang kaki, 1 memegang pinggang, 1 memegang kepala. Setelah itu mereka letakkan di dalam, 3 orang itu naik ke atas melompat. Panggil kawan, bro, ayo kita injak makam Ustadz biar padat. Harta pulang, kendaraan pulang, keluarga pulang, sahabat, kerabat, tetangga, andai tolan, kawan sekantor pulang. Yang tinggal cuma 1, sedekah. Mau kemana hidup ini? Akan berakhir. Dan ketika berakhir zaman masa, satu-satunya yang bisa menolong diri kita cuma 2. Illal ladzina amanu, iman, wa amilus sholihat, dan amal soleh. Nanti kalian akan minum dari telaga itu. Nabi naik ke atas mimbar, aku lihat ada telaga, kata Nabi. Ada telaga Haud, dan kalian akan minum di sini. Siapa yang minum dari sana ya Rasulullah? Ikhwani, saudaraku akan minum dari sana. Kamikah itu ya Rasulullah? Iya. Antum ashabi, kalian sahabat. Kalian sahabat. Yang akan minum nanti di sini ikhwani. Siapa itu ya Rasulullah? Amanu bi wa lam yarawni. Mereka beriman kepadaku padahal tak pernah melihat aku. Mudah-mudahan kita termasuk di sana. 14 abad jarak kita dengan dia. 1439 tahun yang lalu jarak kita dengan dia. Dia sudah memikirkan kita. Patah giginya, berdarah pelipisnya, berdarah kakinya. Sahabat berkata, engkau punya doa mustajab ya Rasulullah. Engkau punya doa makbul ya Rasulullah. Kau doa sekali saja rata mereka dengan tanah. Kau doa sekali saja mati mereka ya Rasulullah. Mintakan doa itu ya Rasulullah. Sekali saja engkau berdoa ya Rasulullah, akan mati mereka semua. Kata Rasulullah, tidak. Doa itu aku simpan. Untuk siapa? Untuk kalian nanti di padang mahsyar. Aku simpan doa itu syafaatan li ummati. Dia pikirkan kita 14 abad yang lalu. Yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Kenapa kita diminta salat? Ternyata ketika diminta salat di antara faedahnya untuk menghilangkan sifat buruk kita. Orang itu kalau buruk cuma 2 sebabnya. Nafsu syahwat dengan nafsu perut dan akal. Nafsu syahwat disebut dengan fahsya, nafsu perut akal disebut dengan mungkar. Makanya ketika Anda diminta salat, turun Quran surah 29 ayat 45. Utslu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Kenapa wa aqimis shalah? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.
Ketika Anda diminta sholat, sebetulnya bukan ingin membebani Anda, tapi ingin menjaga sifat-sifat baik Anda. Sebab kalau Anda sholatnya bagus, sifat baik Anda muncul. Jadi ketika Allah meminta kita sholat, sebetulnya kasih sayang Allah supaya kita tetap baik. Demi Allah saya katakan ya, orang-orang yang terlibat tindakan kriminalitas, gampang. Silahkan cek kualitas sholat mereka, pasti bermasalah. Apa amal yang paling dicintai Allah? As-salatu ala waktiha. Salat di awal waktu. Orang yang punya waktu menunda salat masuk kategori fawailul lil musallin. Celaka orang yang salat. Kenapa dia celaka? Menunda-nunda salat. Salat itu bukan kewajiban. Salat itu adalah hubungan koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kau tunda salatmu hanya karena jabatan. Belum kau mati, pejabat pengganti sudah siap. Kau tunda sholatmu hanya karena kerjaan. Sedangkan rezekimu datang dari Allah. Hubungan dengan yang punya rezeki tidak diperbaiki. Mau minta rezeki, mau minta sama siapa? Sholat dulu. Apa sholat baru yang lain? Kebiasaan menunda sholat. Na'udzubillah. Jangan sampai datang masa waktunya. Rabbana absarna, mata kami sudah melihat azab, wa sami'na, telinga kami sudah mendengarkan tangisan teriakan azab. Farji'na na'mal salihan, balikkan lagi kami ke dunia, kami mau beramal saleh. Itu pakaian-pakaian antum tuh. Orang yang pakaiannya biasa-biasa, dia pakai untuk tahajud malam harinya. Antum pesan sekarang, besok dipakai kondangan, dan itu disimpan lagi dalam lemari. Kapan Anda pakai ibadah? Dan semua itu akan bersaksi di hadapan Allah. Makanya saya pernah katakan, jangan sampai ada satu helai pakaian pun pernah Anda gunakan tapi belum pernah dipakai untuk ibadah. Itu berat nanti di hadapan Allah. Saya pernah ajarkan pada Anda kalau punya titipan pakaian baru, Allah titipkan nih, pakai dulu untuk ibadah. Minimal pakai sholat sunnah. Wudu, pakai sholat sunnah. Sholat sunnah wudu, pakai. Begitu sujud mohon pada Allah, ya Allah jadikan pekerjaan pakaian ini berkah. Jadikan untuk meringankan hisab saya di yaumil qiyamah. Jadi kalau Anda sudah tidak berurusan dengan pakaian itu lagi, Andanya sudah besar, pakaiannya sudah nggak muat lagi, maka ringan hisab Anda. Orang lain pakai, selesai urusan Anda dengan pakaian itu.